Lalu kita akan ke obstacle. Obstacle-nya kita ada api sama jamur. Jadi kalau si player yang nginjek api itu ada ngurangi darah. Terus kalau jamur diinjek kayak dimakan lah, itu intinya gitu ya, dimakan nanti objek jamur hilang, darah player berkurang, dan ada efek kamera shaking gitu. Pertama-tama kita import dulu si 3D-nya, 3D obstacle-nya ke asset ya. Kita ini dulu kali ya, di sini kita bikin folder baru di assetnya, namanya obstacle. Kalau udah klik 2 kali, ntar saya sediakan ada aset untuk modul 4. Nah, di sini kita sekarang pilih mushroom dulu sama explosion effects. Oh sama nih, sorry ini mushroom explosion effect. Nah segini kita pilih, kita masukin, drag drop aja ke obstacle. Tunggu dia buat import. Oke, kalau udah beres ke importnya, sekarang kita bikin objek baru. Di sini kita bikin new 3D object ya di hierarki. Klik kanan yang 3D object, kita bikin buat apa namanya? Obstacle-nya itu sphere aja lah ya. Nah, di sini kita kasih nama misalkan obstacle gitu. Kita akan taruh di sini. Kalau udah, sekarang kita bikin scriptnya dulu. Cari folder script, ada di script. Nah, kita ke kanan, kita bikin create C# script, kita kasih nama apa ya, obstacle aja, obstacle. Kalau udah, kita klik 2 kali. Buat yang obstacle tuh simple doang, karena yang di sini tuh kita cuman kayak jika si player bertemu dengan objek ini maka objeknya hancur gitu aja. Jadi di sini kita mengambil private game object, yaitu si player. Nah di sini kita panggil nih di start player sama dengan game object dot find dengan nama objeknya player. Kalau udah, di sini kita update tuh nggak akan dipakai. Kita sekarang bikin void baru, yaitu private void on trigger enter collider other. Nah, ketika kalian enter aja pas sudah ada yang gini, ntar tiba-tiba ada parameternya sendiri muncul. Kalau bikin gini, kita if jika player bertemu dengan player, maka destroy object, destroy game object. Ini G nya kecil ya. Jika si objek ini bertemu dengan player, maka objek ini harus hancur gitu, maka hilang. Nah, kalau udah, kita save dulu, terus kita buka Unity-nya. Nah, di sini mana tadi obstacle, ini kita drag group. Nah udah. Nah, sekarang kalau ada drag drop, sekarang kalian ini kan ada sphere collider, nah itu triggernya di checklist. Nah, biar kalau nggak, karena di sini codingnya kita on trigger ya, on trigger enter, jadi di sini pun si collidernya harus kita is trigger. Nah, sekarang kita tes. Nah tuh hilang. Jadi anggapannya si obstacle tadi itu si jamur, kalau jamurnya kita bertemu dengan si player maka dia akan hilang. Nah kalau udah, kita balik lagi. Sekarang script obstacle-nya udah. Sekarang kamera shaking. Jadi pas si player bertemu dengan si ini terkena jamur, maka ntar ada efek kamera shaking gitu di sini. Jadi ada nge-shake gitu. Kita bikin script baru, C#
sharp, namanya kamera shaking. Proses kalau udah klik 2 kali. Nah, ini cukup banyak ya, ini cukup panjang. Pertama kita mau bikin variabel global, yaitu private float power, yaitu kekuatan si getaran kamera ya. Kita bikin kecil aja, yaitu 0,05 f. Lalu di sini ada private float duration, yaitu durasi shake kameranya, kita bikin 1 f aja. Terus di sini ada private float slow down amount. Jadi ada kayak nge-slow down abis kameranya nge-shake. Ini kita bikin 1 f juga. Apa lagi? Private float. Oh, bukan float tapi boolean. Boolean yaitu should shake. Nah, ini tuh kita set jadi false. Nah, jadi shield shake ini digunakan misalkan si playernya bertemu, maka harus nge-shake gitu. Semua coding itu akan diaktifkan oleh boolean ini gitu. Statusnya gitu intinya. Lalu di sini ada public transform kamera ya. Kita mau ambil kamera. Terus ada vektor 3 start position. Ini tuh buat kita kan mau nge-shake, jadi otomatis harus ada vektor 3 untuk ubah si XYZ nya. Terus ada float initial durasinya, duration, dan ada durasi awal dan durasi penuh. Di start kita panggil kamera dengan kamera main transform. Terus di sini kita panggil dari start position, yaitu kamera local position. Jadi kita ngambil lokasi si kameranya, si transform kameranya, nilai XYZ nya. Terus di sini kita panggil si initial duration-nya, itu adalah si duration-nya. Nah, di void update itu kita mau manggil perulangan if boolean should shake nilai true, maka jika durasinya lebih dari 0, itu lagi else. Kita baca dulu ya. Di sini kita isi kamera.s, kamera jadi kamera.local position sama dengan start position ditambah random inside unit sphere dikali si power. Lalu durasinya itu dikurangin oleh time delta time dikali slow down. Jika tidak, maka slot check kita matikan. Terus durasinya ubah ke initial duration dan kamera dot local position, yaitu kita ubah jadi posisi awal. Nah, kalau udah kita save, jadi ini tuh kalau durasinya lebih dari 0 dan jika selesai bernilai true, itu buat ngegoyangin si kameranya. Nah, terus ini buat ngurangin si durasinya selama satu detik lah ya. Nah, kenapa harus digini dulu, dipanggil nilainya begini dulu, karena kita kan ini mau gerakin si kameranya. Nah, gimana caranya si kamera itu tuh kembali ke posisi awal, itu dengan dipanggil lagi ini kamera local position, kita ubah start position. Jadi kita ini tuh istilahnya nyimpen gitu, nyimpen si posisi kamera awal
sama nyimpen si inisial durasinya. Nah, kalau udah ini kan diupdate nih. Nah, kita cara manggilnya gimana? Kurang lebih kita sama kayak tadi yang obstacle di sini, private void on trigger enter collider. Nah, di sini kita tambahin if other dot tag, kalau si player bertemu dengan tag-nya tadi apa, obstacle misalkan obstacle, maka kameranya harus kita berarti selesai sama dengan biru. Nah, kita save dulu. Ini kalau udah berarti kita balik lagi ke sini.